Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat, kita berjumpa lagi masih dengan pembahasan ya produk-produk dari Al-Fatih. Di sini sudah ada Pak Pujiartanto sebagai formulator. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang produk varian minyak. Untuk kali ini kita akan lanjutkan lagi, yaitu terkait dengan, berarti ini dua varian ya, ada dua varian ya, dua varian minyak baru yang untuk bentukannya adalah roll-on ya Pak Puji ya. Kemarin kita sudah membahas Feng Oil ya, dan juga ini ada bentuk roll-on lagi, yaitu kalau ini sih pakai namanya minyak ru'yah 1 sama minyak ru'yah 2. Nah ini kalau dilihat dari namanya ya Pak Puji, apakah emang spesifikasi buat kasus-kasus apa sebagai terapi ya, bisa dikatakan terapi tambahan untuk ru'yah itu? Bagaimana Pak Puji? Jadi ini idenya sebenarnya kita lihat dari teman-teman peruqyah ya. Jadi biasanya kan mereka menggunakan madu, diminumkan. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma ketika dia lagi kesurupan, kan nggak mungkin diminumkan. Minum kapsul nggak mungkin, minum ini nggak mungkin itu. Kalau dipaksa dipegang terus dimandikan itu sangat bisa. Makanya yang bisa itu yang luar. Makanya salah satunya yang juga kerjanya nanti cepat, yaitu kita coba masukkan lewat hirup lah. Nah ini idenya sebenarnya dari Feng Oil itu ya, awal. Karena minyak itu kan fungsinya penghantar saja, menyampaikan, membawa pesan yang kita maksud menuju kepada otak dan bereaksi kepada tubuh manusia. Maka karena lihat kita di dalam perjalanan itu ada yang di ru'yah itu tipe tubuhnya dingin, lidahnya pucat. Ada yang lidahnya merah, ngamuan. Biasanya kalau yang lidahnya merah, ngamuan, marah tanpa sebab dan sebagainya. Kalau yang pucat itu cenderung walaupun dia pemarah, marah, tapi cenderung dipendam. Dipendam, mengurung diri, tidak mau bertemu dengan orang dan sebagainya. Jadi yang satu menutup diri, yang satu terlalu ekspresif ya, ya. Jadi agitasi, membuat sesuatu yang kemudian dilontarkan, kalau yang satu ditutup. Nah, kita buat dua sisi itu. Jadi kita oleskan di hidung, terus kalau di ini kan ada titik anmen 1, anmen 2 itu kan untuk tidur di area di sini nih. Kalau di belakang sini, ya. Belakang telinga di sini. Nah itu dioleskan di situ sama hidung, sama dahi. Titik yintang itu kan untuk penenang. Nah itu dioleskan di situ. Nanti dia mempengaruhi kepada meridian yang ada di situ. Terus ketika dihirup mempengaruhi kepada otak dan sarafnya, nanti dia bekerja. Nanti dia jadi tenang. Termasuk ini untuk tidur. Yang susah tidur tapi nggak ada gangguan jin boleh. Jadi sulit tidur, gelisah, terus pikirannya macam-macam, tapi tipenya panas. Nah, itu pakai yang 2. 2 itu ya. Ya 2. Tapi kalau yang ru'yah 1 untuk yang susah tidur, gelisah, lidahnya pucat. Sama-sama susah tidur, tapi nggak boleh keliru. Nah, itu yang satu tidurnya bisa langsung juga nyenyak, kalau salah ya tidurnya nyenyak tapi nanti gelisah, terus pikirannya itu jadi kayak sesuatu itu nggak selesai gitu. Saya kalau minum herba keliru itu rasanya yang ini jadi kayak gelisah, kayak nggak selesai. Ini kok itu saya habis minum apa ya, itu termasuk ngirup itu sama. Nah kemarin Mas Bangkit yang pas syuting saya, dia ngirup dua-duanya satu-satu. Wah tepar ya, mau tidur dia udah nggak kuat itu. Itu. Nah kalau saya tahu kalau yang ini saya belum berani nyoba yang 2. Ini ya. Saya nyobanya yang 1 itu di sini jadi plong, kebuka enak gitu. Jadi buat mikir enak. Nah ini juga yang 1 bisa juga buat anak-anak yang tipenya dingin lah, lemah dalam ingatan, hafalan, itu ketika berangkat sekolah diolesi aja sininya lumayan buat
dia sekolah untuk kan nggak perlu diminum, nggak perlu dioles aja di sini, udah berangkat, ngirit banget itu. Kalau yang panas itu yang anak-anak autis misalnya pemarah gitu, kalau diminum kan ngedropnya tinggi, itu di ini kan jadi lebih tenang gitu. Jadi sebenarnya pemakaiannya luas ya. Luas, nggak cuma ruqyah aja. Jadi yang mudah-mudahan ini informasinya penting ya, karena mungkin sementara ini memakai ruqyah ya, ruqyah mungkin, tapi untuk secara aplikasi kembali lagi ke dasar diagnosa lidahnya merah atau lidahnya pucat, terjadi kasusnya seperti apa, nanti itu bisa dijadikan diagnosa awal ya. Paling nggak kalau terapis ya memang harus jadi dua-duanya ya. Ketika menjumpai pasien atau klien yang lidahnya pucat berarti ruqyah 1, kalau lidahnya merah berarti ruqyah 2. Dan juga ibu-ibu yang mungkin yang punya anak autis atau mungkin kayak dirasa kok kayaknya bisa kayak kurang bersemangat atau apa, bisa juga Pak. Bisa. Jadi makanya itu spektrumnya luas kan sebenarnya untuk merangsang kemampuan itu. Kalau yang satu itu merangsang dia membuka diri untuk mau bercerita. Pada anak-anak yang tertutup dia bisa diolesin, dia nggak kena kesurupan. Mungkin pikirannya juga cerdas itu, nah pelajarannya bagus tapi tertutup. Banyak masalah yang kemudian dia menutup diri. Nah, dioles di sini itu akan membuat dia mau terbuka. Itu sedikit banyak membantu di tubuhnya untuk terbuka. Nah, kalau yang terlalu emosional apa dan sebagainya gitu, temperamental yang dua, itu gambarnya kayak gitu. Sebenarnya jin itu menyerang, sebenarnya yang diserang itu dua, ruhnya dan fisiknya. Nah, ramuan ini sebenarnya membantu di fisik. Istilahnya aneh lah, jin masa takut sama herba yang sifatnya kayak gini, walaupun mungkin bidara takut, itu kan aneh. Itu makhluk gaib, terus ininya berbeda. Takut dengan ayat Allah yang jelas itu, yang jelas dari situ. Tapi ini membantu fisiknya ketika dimandikan daun bidara, tubuhnya yang panas jadi dingin, jadi membantu fisiknya, ruqyahnya membantu ruhnya untuk menghadapi jin itu. Nah, kemudian ini ramuan ini oles itu untuk mempermudah ketika kondisi mereka sedang kesurupan atau meronta-ronta yang sulit, yang masuk ke oral nggak bisa. Itu mau dimandikan juga mungkin situasinya tidak memungkinkan. Maka ini untuk di awal menghadapi kasus itu bisa. Walaupun nanti selanjutnya dipakai sebagai tambahan untuk mendukung dari terapi bisa. Ini kisah untuk pembuatan latar belakang pembuatannya. Soalnya ada juga ini dari sahabat yang nanya, kan mungkin kalau terkait ruqyah kan biasanya kayak air ruqyah kan dibacakan doa. Nah, ini untuk herba ini apakah ada bacaan doa, dibacakan doa waktu pembuatan itu seperti itu? Kayak mungkin ya analoginya kayak peruqyah atau pasien yang peruqyah yang air putih didoakan itu sehingga air putih itu nanti diminum. Kalau ini kan kita tidak, istilahnya pendekatannya berbeda ya Pak ya, itu ya berarti. Niat kita buat itu kan sudah istilahnya Allah beserta niat hambanya dengan perasaan prasangka hambanya. Niat kita itu untuk itu. Ya kan ada yang tanya, ini minyak ini didoakan guys? Nah, niat kita untuk itu. Seperti niat ini semuanya untuk apa? Jadi fokus di situ. Jadi nanti Allah itu akan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Nah, niat seperti itu, misalnya nanti peruqyahnya mendoakan lagi nggak ada masalah, akan lebih baik lagi gitu. Karena ini masuknya kan ke fisik itu. Nah itu seperti itu. Ya, tadi ada informasi tambahan lagi ya, karena memang secara pemakaian juga berdasarkan tadi informasi dari Pak Puji juga luas. Jadi tergantung memang berdasarkan kaidah, yang kembali lagi kaidah sindrom. Dengan gejala yang seperti ini, oh pilihannya ruqyah 1. Dengan gejala seperti ini berarti pilihannya ruqyah 2. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan juga menambah informasi, karena ini termasuk produk baru sehingga informasi
menjadi penting ya ketika nanti baik itu dalam hal pengaplikasian, dalam hal nanti ketemu dengan pasien mana yang harus dipakai atau mana yang harus digunakan, sehingga lebih pas dan lebih ya harapannya bisa mendukung terapi yang sedang dilaksanakan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.